Pada suatu masa di abad ke-19, sebuah batu safir yang luar biasa ditemukan di tanah Sri Lanka. Batu ini bukan sembarang permata. Ia memiliki warna biru yang begitu dalam dan jernih, seolah menyimpan rahasia samudra di dalamnya. Para penambang yang menemukannya terpana, merasa telah menemukan harta karun yang tak ternilai harganya. Namun mereka tak tahu, batu ini kelak akan memainkan peran penting dalam sejarah dunia. Batu safir tersebut segera mendapat julukan Safir Perdamaian. Konon, siapapun yang memilikinya akan diberkahi keberuntungan dan kedamaian. Kabar tentang keajaiban batu ini menyebar dengan cepat. Dari mulut ke mulut, dari pelabuhan ke pelabuhan, para pedagang dan pelaut membawa kisahnya ke berbagai penjuru dunia. Tak lama berselang, seorang kolektor permata asal Inggris mendengar tentang Safir Perdamaian. Ia segera berlayar ke Sri Lanka, tekad bulat untuk mendapatkan batu legendaris itu. Setelah negosiasi alot dan penawaran fantastis, akhirnya sang kolektor berhasil membawa pulang Safir Perdamaian ke tanah Eropa. Kehadiran Safir Perdamaian di benua biru memicu gejolak di kalangan para pemimpin negara-negara besar. Mereka yang tadinya saling mencurigai dan berseteru, kini bersatu dalam satu tujuan: memiliki batu ajaib itu. Di tengah ketegangan politik yang kian memanas, mereka percaya Safir Perdamaian adalah kunci untuk meredakan konflik dan membawa kedamaian. Raja-raja, kaisar, dan para perdana menteri berlomba-lomba menawarkan harta melimpah demi mendapatkan Safir Perdamaian. Namun sang kolektor Inggris tak mudah tergoda. Ia paham betul nilai historis dan spiritual dari batu di tangannya. Penolakan demi penolakan ia lontarkan, membuat para pemimpin Eropa semakin frustrasi dan nekat. Apa yang awalnya hanya persaingan diplomatik, perlahan berubah menjadi intrik-intrik berbahaya. Agen-agen rahasia dikirim untuk mencuri Safir Perdamaian. Rumor-rumor jahat disebarkan untuk menjatuhkan reputasi sang kolektor. Bahkan, beberapa insiden mencurigakan terjadi, yang diduga kuat berkaitan dengan perebutan batu safir tersebut. Batu yang konon membawa perdamaian itu justru memperkeruh suasana politik Eropa. Persaingan dan kecurigaan antar negara semakin menjadi-jadi. Aliansi-aliansi baru terbentuk, sementara persahabatan lama retak. Para sejarawan modern berpendapat bahwa perebutan Safir Perdamaian ini menjadi salah satu pemicu tidak langsung pecahnya Perang Dunia I. Namun tepat sebelum api perang berkobar, Safir Perdamaian menghilang tanpa jejak. Beberapa saksi mata mengaku melihat kilatan biru misterius di langit malam London, tepat di atas rumah sang kolektor Inggris. Keesokan harinya, batu itu raib bersama pemiliknya. Tak ada yang tahu apakah mereka melarikan diri, diculik, atau bahkan mengalami hal yang lebih ganjil. Hilangnya Safir Perdamaian memicu spekulasi liar. Ada yang percaya batu itu jatuh ke tangan organisasi rahasia. Yang lain yakin ia telah kembali ke tempat asalnya di Sri Lanka. Bahkan, muncul teori bahwa Safir Perdamaian sebenarnya adalah artefak alien yang akhirnya dipanggil pulang oleh pemiliknya yang sesungguhnya. Selama berabad-abad sejak itu, kisah Safir Perdamaian terus hidup dalam legenda dan dongeng pengantar tidur. Para pemburu harta karun dan arkeolog amatir tak henti mencarinya. Namun hingga kini, keberadaan batu misterius itu masih menjadi tanda tanya besar. Meski demikian, dampak Safir Perdamaian terhadap sejarah dunia tak bisa dipungkiri. Perebutan batu itu telah mengubah peta politik Eropa, mempengaruhi aliansi besar, dan mungkin bahkan mempercepat meletusnya perang terbesar dalam sejarah manusia. Semua itu hanya karena sebuah batu safir yang konon membawa kedamaian. Kisah Safir Perdamaian mengajarkan kita betapa ironisnya sifat manusia. Kita begitu mendambakan perdamaian, namun seringkali justru menciptakan konflik dalam usaha meraihnya. Batu itu mungkin memang ajaib, tapi keajaiban sejati terletak pada bagaimana kita memperlakukan satu sama lain. Hingga kini, misteri Safir Perdamaian masih menggoda imajinasi banyak orang. Di sudut-sudut gelap bar pelabuhan, bisik-bisik tentang batu ajaib itu masih terdengar. Para kolektor barang antik masih berharap suatu hari nanti akan menemukan kilau birunya yang legendaris. Dan siapa tahu,
Mungkin suatu hari nanti, safir perdamaian akan muncul kembali, membawa pesan perdamaian yang sesungguhnya bagi dunia yang masih dilanda konflik. Namun sampai hari itu tiba, kita hanya bisa bertanya-tanya, di manakah gerangan safir perdamaian berada sekarang? Apakah ia masih ada di dunia ini? Atau mungkin telah berpindah ke dimensi lain? Dan yang terpenting, jika ia ditemukan kembali, akankah manusia cukup bijak untuk menggunakan kekuatannya demi kebaikan? Hanya waktu yang akan menjawab. Tapi satu hal yang pasti, kisah safir perdamaian akan terus hidup, mengingatkan kita akan kerapuhan perdamaian dan betapa mudahnya ambisi manusia dapat mengubah jalannya sejarah. Mungkin suatu hari nanti, kita akan belajar bahwa kedamaian sejati tidak terletak pada batu ajaib atau benda keramat, melainkan dalam hati setiap manusia yang memilih untuk hidup dalam harmoni. Sementara itu, pencarian akan terus berlanjut di gua-gua terpencil, di istana-istana kuno, bahkan di dasar samudra. Siapa tahu safir perdamaian sedang menunggu untuk ditemukan kembali, siap membawa pesan perdamaiannya ke dunia yang mungkin kini lebih siap menerimanya. Atau mungkin batu itu telah menghilang selamanya, meninggalkan kita dengan pelajaran berharga tentang makna sejati perdamaian. Apapun yang terjadi, kisah safir perdamaian akan selalu menjadi pengingat. Pengingat akan kekuatan mitos, akan dampak besar dari benda-benda kecil, dan terutama akan kompleksitas sifat manusia. Dalam pencarian kita akan kedamaian, mungkin yang perlu kita temukan bukanlah batu ajaib, melainkan kebijaksanaan untuk hidup berdampingan dalam harmoni. Dan siapa tahu, mungkin suatu hari nanti, ketika kita sudah cukup dewasa sebagai umat manusia, safir perdamaian akan muncul kembali, bukan sebagai pemicu konflik, melainkan sebagai simbol persatuan. Hingga saat itu tiba, kisahnya akan terus hidup, menginspirasi generasi demi generasi untuk terus mencari makna sejati perdamaian.